Oke, baik mahasiswa, dimanapun Anda berada, beberapa pertanyaan dari teman kalian, yaitu bagaimana cara memahami materi di sesi 3, Hukum Pidana Internasional. Jadi saya akan membahas singkat saja mengenai bagaimana cara memahami mata kuliah ini. Yang pertama, saya sarankan agar Anda membaca modul. Ya, itu yang pertama. Modul adalah acuan Anda. Nah, yang kedua, ketika Anda ingin memberikan pengayaan ilmu kepada diri Anda sendiri, silahkan Anda buka sumber yang lain. Google, kalian cari sumber yang lain. Tapi ingat, sumbernya harus dari situs resmi, kemudian jurnal, karena jurnal itu sudah direview dan ketika dipublikasi, dia artinya sudah dinilai kualitasnya sehingga ilmiah. Nah, ini website resmi. Jangan melalui Wikipedia, karena Wikipedia bisa diedit oleh semua orang, sehingga kontrol kualitasnya itu masih bisa dipertanyakan, meragukan, seperti itu. Blog juga. Nah, kembali ke materi. Jadi pertanyaan teman Anda, bagaimana cara memahami apa sih kejahatan internasional? Kejahatan internasional itu terbagi atas berapa kejahatan, bagaimana cara mengkategorikannya, dan sebagainya. Nah, dalam pertanyaan yang ada di diskusi, silakan diskusikan bentuk kejahatan internasional, tren dan perkembangannya, serta bagaimana hukum pidana internasional mengaturnya. Nah, 2 sesi sebelumnya itu menjelaskan hukum pidana internasional itu apa. Hukum pidana internasional itu adalah hukum pidana yang dilihat aspek internasionalnya, serta hukum internasional yang dicari atau digabungkan dengan hukum pidana nasional. Seperti itu. Nah, itu adalah pengertian dari Basoni. Dan pengertian-pengertian dari pakar yang lain bahwa hukum pidana internasional itu adalah seperangkat peraturan yang diperjanjikan secara internasional, jadi bentuknya perjanjian internasional, kemudian ditegakkan oleh masyarakat internasional. Di dalam perjanjian tersebut termuat apa saja kejahatannya, bagaimana cara menghukumnya, dan bagaimana cara menegakkan hukumnya, seperti itu. Nah, itu menurut Edward Omar Sharif Yaritz. Dan pakar-pakar yang lain juga seperti itu. Dari beberapa pengertian itu, kita menggabungkan dan kita akhirnya menelaah kejahatan internasional itu apa aja. Nah, bagi kalian yang pertama kali mempelajari hukum pidana internasional, itu ternyata tidak mudah. Kita harus baca lebih banyak referensi sehingga kita bisa tahu, oh terorisme masuk nggak sih pidana internasional, kemudian kenapa yang masuk ke pidana internasional itu hanya agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kenapa cuma 4 ini? Nah, 4 ini sebenarnya disebut core crimes, 4 kejahatan utama. Nah, karena kita ingin tahu kenapa yang masuk cuma 4, kan sebenarnya ada banyak, kenapa hanya 4. Itu sejarahnya panjang. Nah, di sesi kedua dibahaslah sejarahnya. Dan kemudian ada asas-asas juga. Sebenarnya lebih runtut dan lebih baik ketika kita mengenal pengertiannya dulu, sejarahnya, kemudian baru ke jenis-jenis kejahatannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena beberapa orang yang sedang mempelajari hukum pidana internasional pada waktu pertama kali, itu susah cara membaginya. Kejahatan internasional itu kok ada yang bilang termasuk terorisme, kejahatan dunia maya. Sementara 4 tadi, agresi, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, itu juga kejahatan internasional. Kok bisa seperti itu? Nah, kalau Anda dengan cermat membaca sumber-sumber yang ada di luar sana, selain yang kita punya di modul, itu dibahas. Kenapa muncul istilah, akhirnya ya, muncul istilah international crimes dan transnational crimes. Nah, pengertiannya seperti ini. International crimes di referensi yang lain itu artinya kejahatan
jenis kejahatan yang oleh ICC, International Criminal Court, itu menjadi yurisdiksinya. Nah, 4 itu tadi jadi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Dah, ini menurut referensi pertama. Jadi 4 kejahatan ini itu adalah kejahatan internasional. Sedangkan kejahatan transnasional itu contohnya cybercrime, narkotika, money laundry, kemudian korupsi, kemudian terorisme. Nah, itu referensi yang pertama. Referensi yang lain lagi. Semua itu dianggap kejahatan internasional, termasuk yang ICC punya, yang 4 tadi. Nah, kok seperti itu? Nggak apa-apa, karena memang di bidang hukum perbedaan itu wajar terjadi. Hanya kita perlu memberikan teori yang tepat agar kita tahu bahwa kita berdiri di sudut pandang yang itu dan kita bisa mempertahankan itu lebih baik. Jadi kalau Anda mempunyai gagasan tersendiri, silahkan dilengkapi dengan teori atau pandangan-pandangan pakar doktrin yang memadai, yang relevan dan logis. Tuh. Jadi akhirnya mana yang harus dipakai, Pak? Yang harus dipakai adalah yang relevan menurut Anda. Nah, kalau saya sendiri, saya akan membagi kejahatan internasional itu kepada yang satu, kejahatan internasional dalam yurisdiksi ICC. Yang kedua, kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi antar negara atau yang disebut transnational crimes. Nah, meskipun ada banyak itu istilah, saya ambil 2 saja supaya kita tidak pusing, oke? Ada 12 sebenarnya istilahnya, cuma saya sebutkan 2 saja. Nah, kejahatan internasional ini perlu dikategorikan supaya kita tahu mana yang utama harus diusut, mana yang menjadi prioritas sekian-sekian gitu. Nah, pada pertanyaan diskusi, kejahatan-kejahatan internasional itu Anda bisa menyebutkan dengan referensi ini misalnya. Kejahatan internasional dibagi menjadi core crimes dan ini di atas. First generation crimes. Kemudian Anda menemukan lagi misalnya di referensi yang lain, di sana disebutkan juga bahwa ada yang namanya transnational crimes. Transnational crimes ini termasuk kejahatan internasional dalam arti luas. Nah, itu ada teorinya, itu teori dari Edward Omar Sharif Yaritz. Jadi pastikan Anda membaca banyak referensi supaya Anda bisa menyajikan bahasan yang berwarna. Nah, contohnya ini. Brian E. Gerner menyebut bahwa kejahatan internasional itu suatu tindakan dikatakan sebagai kejahatan jika didasarkan pada perjanjian. Perjanjian internasional ya, di bawah hukum internasional ya, atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa diatur hukum nasional. Nah, yang kedua, ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penuntutan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Jadi dipastikan kejahatan itu di mana-mana itu orang-orang memusuhinya. Pembunuhan, kemudian pemerkosaan, kemudian terorisme, dan sebagainya. Nah, itu bagi Brian E. Gerner itu kejahatan internasional. Kemudian Edward Omar Sharif Yaritz, kejahatan internasional itu tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum pidana internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Boleh Anda menggunakan pandangan siapapun di sini. Ada prinsip universal bahwa setiap negara berhak dan wajib untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan internasional dimanapun berada, agar tidak dapat meloloskan diri. Boleh menggunakan pandangan itu. Nah, ini pandangan yang lain lagi. Kejahatan internasional itu istilahnya ada 12. Masing-masing punya penjelasan. Nah, ini tidak dibahas di beberapa referensi. Apa yang harus Anda lakukan? Membuka referensi lain untuk mengetahui. Nah, bagaimana kejahatan internasional ditetapkan? Itu ada caranya. Lalu, bagaimana ciri-ciri kejahatan internasional dan ciri-ciri kejahatan transnasional?
Nah, sejauh saya membaca materi, sependek pengetahuan saya, ICC atau International Criminal Court yang diatur dengan Statuta Roma itu sudah pasti mengadili 4 kejahatan: agresi, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, bukan jurisdiksinya ICC. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau ada terorisme, wah sorry itu bukan ICC. Kemudian ada narkotika, sorry bukan ICC. Jadi ICC gampangnya nih, gampangnya 4. Meskipun sebenarnya harus pakai analisis yang lebih jauh. Tapi saya mengajak supaya untuk memahami kejahatan internasional itu teori-teorinya seperti tadi, ada banyak. Dan dari yang banyak itu bisa dikategorikan dengan cara yang lain lagi, tergantung teorinya, tergantung pendapat pakar. Nah, Anda mau menyebut bahwa misalnya pembunuhan itu kejahatan internasional, oh boleh silahkan, tapi tolong dilengkapi dengan teori-teori yang memadai, pandangan pakar, atau kasus-kasus yang relevan, gitu. Nah, kembali ke diskusi. Nah, tren dan perkembangannya, ya pasti kalau Anda membaca sejarahnya, kejahatan internasional itu dulu cuma piracy, bajak laut. Yang kedua, slavery, perbudakan, berkembang. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan ketika perang. Berkembang lagi, sekarang ada yang namanya cybercrime, ada money laundry, ya itu tahun 2000. Kalau cybercrime tahun 2001. Cybercrime ini tercetus ketika Amerika mengalami musibah, yaitu dihancurkannya gedung WTC, Twin Tower-nya yang dihancurkan oleh pesawat. Itu tahun 2001 bulan September. Nah, sejak saat itu beberapa bulan kemudian langsung ada konvensi di Budapest, Hungaria, untuk membahas konvensi internasional tentang cybercrime. Berlanjut lagi, nanti kejahatan itu akan berkembang. Konvensi cybercrime ini juga diperbarui tahun 2013. Selalu seperti itu. Nah, tren dan perkembangannya itu sebenarnya tergantung pada masa itu lagi apa sih yang lagi trending. Jadi, ya seperti kita alami ya, kalau di Indonesia itu pada masa-masa ini Omnibus Law itu lagi tren. Ya, itulah perkembangannya mengikuti apa yang lagi jadi fashion di negara itu. Nah, kejahatan internasional itu pasti berkembang. Kemudian, apakah perbudakan masih ada? Masih, tapi tidak tren seperti dulu. Jadi, sekarang fokusnya ke cybercrime. Itu cara memahaminya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak bisa hanya dijelaskan seperti berbicara seperti ini. Kalau Anda peneliti, kalau Anda researcher, itu pasti akan mencari referensi lebih dalam. Nah, karena saya ingin menjelaskan singkat saja, maka saya akan membawakannya seperti ini. Nah, bagaimana hukum pidana internasional mengaturnya? Nah, hukum pidana internasional mengatur dengan traktat, perjanjian internasional, konvensi, seperti itu. Nah, Anda diminta untuk menyebutkan Convention on Cybercrime misalnya di Budapest tahun 2001. Apa saja yang masuk kejahatan cybercrime? Nah, itu Anda diminta menyebutkan. Beberapa dari Anda hanya memberikan nama konvensinya, tapi tidak tahu isinya. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian, nah ini jika mengacu pada pengertian hukum pidana internasional yang dikemukakan para ahli, menurut Anda apa irisan atau benang merah yang mempertemukan berbagai pengertian tersebut? Jadi pengertiannya kan hukum pidana internasional itu adalah gabungan dari hukum pidana nasional dan hukum internasional. Oke, benang merahnya Anda bisa temukan bahwa segala yang menjadi subjek internasional dan subjek nasional itu akhirnya bertemu. Ya, akhirnya hukum pidana internasional itu bisa mengadili individu. Padahal kalau hukum internasional, individu itu umumnya menjadi subjek. Hanya ketika ada sengketa itu tidak diadili di tingkat internasional, melainkan di negara masing-masing. Kalaupun ada sengketa, yang mewakili adalah negaranya. Nah, kalau pidana internasional dia bisa mengadili individu. Dan kemudian ada
Bahkan presiden sekalipun dia tidak bisa imun terhadap kejahatan, jadi tetap dituntut oleh pidana internasional. Kemudian ada asas-asas yang lain yang akhirnya mempertemukan bahwa hukum pidana nasional ini nanti ada asas internasionalnya. Eh, yang kita tahu antara lain adalah ekstradisi misalnya. Kalau ada orang melakukan hukum pidana nasional di negara lain, nah itu gimana caranya agar bisa diserahkan ke yang berwenang. Nah, itu kerjasama internasional. Itu juga menjadi lingkup bahasan hukum pidana internasional. Nah, kan kalian sebenarnya bisa mencari irisannya, ketemunya di mana gitu. Nah, kalau Anda suka membaca, itu akan lebih mudah menemukan analisis ini. Tapi kalau Anda tidak suka membaca, Anda hanya copy paste saja, itu susah untuk membangkitkan analisis. Kejahatan bentuk apa saja yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana internasional? Dan menurut Anda, apakah kejahatan tersebut masih bisa diadili dengan hukum pidana nasional? Seperti yang saya jelaskan tadi, 4 core crimes dan transnational crimes itu menurut Anda bisa nggak diadili dengan pengadilan yang ada di masing-masing negara? Nggak usah jauh-jauh, Indonesia. Indonesia bisa mengadili genosida, kan ada pengadilan HAM. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Indonesia bisa juga. Jadi, kalau Anda membaca, sekali lagi kalau Anda membaca, pasti Anda menemukan jawabannya. Apalagi bacaannya tepat. Jadi, Anda membaca tentang hukum pidana internasional, ya referensinya harus pidana internasional juga, jangan yang lain. Nah, jadi itu saja sebenarnya yang harus saya sampaikan. Saya harap Anda juga membaca sumber-sumber yang lain karena itu akan melengkapi ilmu Anda. Oke, baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan ucap atau sikap. Sampai jumpa.